itu ula-ula dan otak-otak Jokowi. Maka Jokowi harus dipidanakan serta ditangkap. Bukan hanya itu saja, perlu diketahui kepada seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung dilengserkan Jokowi. Silakan. Engkau ku hargai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Indonesia untuk masa depan rakyat Indonesia. Kami dari Gerakan 1000 Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia tolak kenaikan BBM, tolak harga sembako karena emak-emak, ibu-ibu yang di pasar sudah menjerit. Dan lawan kejahatan pemilu, dukung hak angket, segerakan dan lengserkan Jokowi. Ya, sekian. Ya, Jokowi itu adalah dalang dari semua kerusuhan bangsa Indonesia. Dia memecah belah anak bangsa Indonesia dengan pembagian sembako yang tidak terarah kepada seluruh anak bangsa. Dia hanya memilih untuk pilihan dia calon presidennya. Itu sama juga sudah memelah bangsa. Itu hak sembako tuh hak rakyat Indonesia semua, tidak bisa dipilih-pilih. Oke. Jokowi harus diperiksa dan bila terbukti salah dilengsarkan dan dipidanakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerakan 10.000 Masyarakat Sipil seluruh Indonesia, selamatkan demokrasi. Selamatkan demokrasi. Kami menyatakan mendukung sepenuhnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang hak angket. Lengserkan, turunkan Joko Widodo dan turunkan harga sembako. Kami rakyat menderita hidup di mana-mana karena kecurangan pemilu yang sudah memborong seluruh harga-harga barang yang ada di pasar. Kami marah, paham? Kami marah. Demikian. Wassalamualaikum. Ingat, kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada para tokoh masyarakat, para jenderal dan purnawirawan, para kandidat-kandidat lainnya, mahasiswa, dan juga kepada elemen masyarakat yang paling bawah, yang berdagang di warteg, yang berjualan di pinggir jalan, serta para nelayan, dan juga seluruh transportasi dari supir ojol, pengemudi ojol, pengemudi taksi konvensional, seluruh Indonesia kami serukan. Tanggal 5 kita duduki DPR. Tanggal 5 kita duduki DPR MPR. Tanggal 5 jangan lupa wajib kita duduki dan kita kuasakan gedung DPR itu. Semua rakyat sudah serentak, dari elemen masyarakat, dari semua, khususnya juga para ustadz, ustazah, para alim ulama, dukung tanggal 5. Insya Allah
5 Maret ya. 5 Maret ingat 2024 harus terjadi. Hak angket harus didukung dan Jokowi adalah penjahat dari segala kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan. Jadi semua dari KPU, Bawaslu dan dari MK itu ulah-ulah dan otak-otak Jokowi. Maka Jokowi harus dipidanakan serta ditangkap. Bukan hanya itu saja, perlu diketahui kepada seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung dilengserkan Jokowi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada semua elemen, pedagang, ojek, buruh, kasar, buruh, karyawan semua, mohon hadir pada tanggal 5 Maret 2024. Datang ke DPR, ramaikan DPR, duduki DPR, lengserkan Jokowi. Semangat terus para buruh, semua elemen, mari kita datangi DPR, lengserkan Jokowi. Kita habiskan semua para koruptor-koruptor, hancurkan semua. Semangat terus para pejuang-pejuang untuk kita semua, demi anak cucu kita, pertahankan bangsa Indonesia jangan sampai dijajah oleh para pengkhianat-pengkhianat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Koalisi Penyelamat Demokrasi menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang saat ini merasa bagian daripada yang terzolimi dari rejim Joko Widodo, yang merasa saat ini hak-haknya terampas, kemerdekaannya terampas. Saatnya kita berjuang bersama, saatnya kita turun ke jalan. Kami menyerukan, saatnya kosongkan kampus, kosongkan pabrik. Jadikan tanggal 5 Maret 2024 untuk merebut kedaulatan rakyat kembali. Saatnya kita akhiri rejim tirani Joko Widodo. Kita dukung hak angket dan kita segerakan masukkan Jokowi. Hanya satu kata untuk menyelamatkan Indonesia dari segala kerusakan yang terjadi saat ini, dari kebobrokan yang terjadi saat ini, hanya dengan satu kata: lengserkan Joko Widodo sekarang juga. Terima kasih. Ya, saya himbau lagi sekali lagi kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat Indonesia, tanggal 5, jangan ada kata-kata politik dinasti, jangan ada kata-kata bahwasanya paslon nomor 2 harus jadi presiden. Justru kecurangan ini harus kita lawan, justru kecurangan ini harus kita hancurkan. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, kami menghimbau seluruhnya, dari seluruhnya, tanggal 5 adalah tanggal sejarah, bahwasanya tanggal sejarah yang akan mengawal hak angket dan juga akan membuat sejarah rakyat Indonesia, membuka reformasi kedua. 5 Maret, merdeka! 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 Tanggal 5 Maret, Tanggal 5 Maret. 2024. jangan lupa Datang di depan DPR. kepung duduki, kalau perlu kita nginap. Kuasai terus, jangan lupa dan ingat kepada seluruh masyarakat, rakyat Indonesia, jangan lekas lelah dalam perjuangan ini. Jangan ada kata capek dalam perjuangan ini, karena ini adalah demi masa depan kita semua. Tetap Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Ya, Mama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami himbau kepada semua teman-teman di akademisi, para aktivis, para praktisi, politisi, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh-tokoh pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, masyarakat umum, dan semua masyarakat Indonesia yang merasa hidupnya 10 tahun terakhir tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tanggal 5 Maret 2024 akan ada suatu gerakan nasional dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Seperti kita ketahui bahwa proses dari Pilpres kita sangat kentara dan sangat kental sekali kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Ini suatu hal yang tidak boleh kita biarkan karena demokrasi di Indonesia sudah diperkosanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memiliki hasrat dan syahwat yang sangat kejam untuk menduduki dan kembali menjajah Indonesia, saya pikir. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa sumber daya alam Indonesia luar biasa. Disinilah kita harus bergerak. Indonesia sangat kaya, harusnya kita tidak miskin. Jadi beberapa poin yang akan kita teriakan di depan gedung DPR adalah kita minta lengserkan Jokowi sebagai penjahat demokrasi. Jokowi kita adili beserta kroni-kroni dan pengkhianat rakyat, dan kita hapuskan politik dinasti. Seperti kita ketahui bahwa Jokowi berperan aktif untuk memenangkan anaknya sebagai calon wakil presiden, dan ini tidak dibenarkan dalam demokrasi Indonesia. Kemudian kita menolak hasil quick count, walaupun sudah berlalu, tetapi efek dari psikologi psy-war-nya sangat meluas di seluruh Indonesia. Ini suatu hal yang sangat kita sesalkan, di mana Bapak Presiden juga mengaminkan hal yang merupakan hoaks terbesar di seluruh Indonesia saat ini. Kemudian kita menolak hasil dari pemilu curang. Kemudian kita menolak hasil dari pemilu curang. Pemilu curang sangat masif, terstruktur di seluruh Indonesia, di seluruh TPS, hingga dari tim hukum kita sudah menyatakan tidak akan menandatangani hasil dari rekapitulasi. Kemudian kita minta audit forensik dari sistem IT KPU, karena sistem IT KPU yang disebut dengan Sirekap ternyata sudah direkayasa. Hasilnya sudah diatur hingga berpihak pada salah satu paslon. Berikutnya kami minta usut tuntas grand design pemilu curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. 10. Diskualifikasi paslon Pilpres yang melakukan kecurangan. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024. Ini berhubungan dengan pembagian bansos yang sangat liar dan tidak terkendali, di mana jumlahnya pun lebih besar dari bansos zaman Covid. Ya, kebayangkan? Kemudian kami bukan cuma emak-emak tapi seluruh masyarakat menolak kelangkaan dan kenaikan harga beras, karena ini sangat menyengsarakan masyarakat. Kami juga menolak kenaikan harga cabai. Makan gak enak gak ada cabai, Bu ya? Ya, ambar. Kami menolak kenaikan harga sembako, karena ini akan berefek untuk kenaikan barang-barang lain. Kemudian kami menolak rencana kenaikan harga BBM dan seluruh kebutuhan rakyat Indonesia. Jadi untuk jadi perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia yang tadi sudah kami panggil, tolong hadir tanggal 5 Maret 2024 di depan gedung DPR. Kita mau ngapain, Pak? Mau menduduki DPR dan MPR, karena
jika kita tidak aksi, maka Jokowi dengan suka-suka karena hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Maka dari itu kami serukan kepada rakyat Indonesia semuanya, khususnya rakyat paling terbawah yang merasa dizolimi, serta para ulama-ulama yang dizolimi juga, bersatu untuk menduduki gedung DPR tanggal 5 Maret 2024. Kita duduki bersama-sama masyarakat, elemen, para tokoh dan lain-lain. Kami wakil dari emak-emak seluruh Indonesia yang ada di Koalisi Penyelamat Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menekankan kepada para emak-emak untuk ikut serta, sing-singkan tangan, mari kita bersatu padu seluruh emak-emak yang ada di jagat raya Indonesia ini. Nasional menyelamatkan demokrasi. Satu kata, jika kita tidak kompak, jika kita tidak lawan, maka kita akan dicabik-cabik oleh rezim, oleh ordal-ordal, dan oleh pecundang-pecundang serta pengkhianat-pengkhianat bangsa. Maka dari itu, tanggal 5, kami tidak bosan-bosan menyebut tanggal 5, karena tanggal 5 adalah tanggal yang membuat kata sejarah reformasi kedua. Kita kerahkan semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Kami serukan, kami menghimbau kepada kawan-kawan kami yang di Bandara Soekarno-Hatta. Dengar ini, kepada Bandara Soekarno-Hatta, dari abseknya, dari pengemudi-pengemudinya, dari yang jual kantin-kantinnya juga, mereka merasa dizolimi karena mereka merasa susah mencari nafkah. Oleh sebab itu, BBM naik tidak sesuai dengan tarif, harga naik sudah tidak sesuai dengan pendapatan. Maka dari itu, kami serukan yang di bandara, jika perlu datang, kunjungi. Jangan diam 1000 kata, jangan diam 1000 bahasa, jangan jadi penakut. Ini saya yang dari bandara udah siap untuk mengorbankan semua pekerjaan saya. Maka dari itu kami serukan kepada yang di bandara, dan kami serukan juga yang ada di masyarakat, yang ada di Jakarta, di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, turun ke jalan. Tanggal 5, turun ke jalan. Kalau perlu, kepung dan duduki DPRD. DPRI kami sebagai di Jakarta, kami akan duduki DPRI, dan kami tidak akan beranjak dari DPRI kalau jika belum ada keputusan. Semua setuju? Semua setuju? Semua setuju? Jika kita menduduki DPR, setuju? Kalau memang setuju, kita akan duduki, dan kita akan panggil kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Kita akan panggil seluruh masyarakat, seluruh Indonesia, seluruh umat, dari yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, dan lain-lainnya. Mari kita harus menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan demokrasi dan serta kedaulatan rakyat. Kalau jika demokrasi dan kedaulatan rakyat tidak bisa kita selamatkan, maka kita semuanya akan hancur lebur. Kalau kita akan hancur lebur, maka dari itu kita harus lawan sebelum kita dihancurkan oleh mereka-mereka semua, oleh ordal-ordal, oleh pengkhianat-pengkhianat, oleh pecundang-pecundang, dan oleh orang-orang yang munafik yang suka menjual
menjual harga dirinya demi uang, demi harta, demi pangkat dan kedudukan, sementara mereka tidak mementingkan rakyat Indonesia yang sedang susah. Ada kisah ibu-ibu, nenek-nenek makan daun singkong 2 hari. Kenapa? Karena beli beras itu mahal. Di samping itu, kami juga punya teman pengemudi membawa uang 100.000 itu belum apa-apa. Bahkan bukan hanya 100.000, cuma membawa uang 15.000. Bekerja dia 24 jam. Maka dari itu kami serukan sekali lagi kepada rakyat Indonesia, kita duduki DPR, MPR, dan kita lenserkan Jokowi, kita lenserkan Jokowi, kita lenserkan Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!